Mengenal Khulafaur Rasyidin. Sejarah perjalanan hidup Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq. Part 11. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jahu indallah. Setelah Madinah dan seluruh wilayah kekhalifahan dalam situasi aman terkendali pada tahun ke-12 Hijriah, Abu Bakar dan sahabat-sahabatnya yang lain melaksanakan ibadah haji. Selesai menunaikan rukun Islam kelima, Khalifah Abu Bakar dihadapkan dengan ancaman dari pihak luar negeri. Masalah berat tengah melanda di Irak, di mana Persia memperlakukan penduduknya secara semena-mena, termasuk orang-orang yang sudah menganut agama Islam. Rakyat dijarah, dirampok, dan diperlakukan tidak manusiawi, diantaranya Persia merampas hasil pertanian dan perkebunan. Penderitaan bangsa Arab di Irak, utamanya pemeluk Islam, mengetuk hati Abu Bakar yang menyiapkan pembelaan dengan menunjuk pasukan yang dipimpin Khalid bin Walid. Abu Bakar memberi pesan agar Khalid bin Walid memberikan perlindungan dan perlakuan yang baik bagi kalangan petani. Panglima Khalid menerima perintah dengan sukacita dan berangkat menuju Irak dengan sisa-sisa pasukan. Tak banyak prajurit yang bisa dibawa oleh Khalid sebab pasukan Islam sudah diberi jatah libur. Mereka kembali kepada keluarganya, menemui istri dan anak-anak yang ditinggal sangat lama selama Perang Riddah. Khalid bin Walid tetap mempersiapkan keberangkatan bertempur ke Irak dan menitip pesan supaya Abu Bakar berkenan mengirimkan bala bantuan. Persia merupakan kerajaan besar dunia saat itu dengan angkatan perang yang tangguh serta berpengalaman. Abu Bakar tak mungkin membiarkan Khalid bin Walid hanya membawa sedikit pasukan yang kondisinya kelelahan. Khalifah terus berusaha mengumpulkan para mujahid yang ikhlas bertempur karena pasukan di Yamamah sudah dalam kondisi kepayahan. Selain itu, mereka juga butuh waktu menyembuhkan luka-luka. Akhirnya, pasukan bala bantuan itu berhasil dikumpulkan di bawah komando Kakab bin Ammar At-Tamimi. Walaupun tidak banyak, tapi mereka adalah orang-orang yang ikhlas membela agama dan negaranya. Sejatinya pasukan Kakab hanya berisikan relawan atau bukan prajurit yang resmi bertugas bela negara. Sehingga ada saja yang mencemooh. Bagaimana mungkin mengirim berperang orang yang tidak akan sanggup menangkap satu musuh pun? Khalifah Abu Bakar menjaga mental pasukan Kakab bin Ammar At-Tamimi dengan memberikan pembelaan. Ia berkata, selama masih ada musuh yang mengancam, dia dan pasukannya tidak akan dapat dikalahkan. Khalifah Abu Bakar memberi semangat bagi para prajurit agar mereka tetap maju dan mengalahkan musuh-musuh Allah. Abu Bakar menulis surat untuk Khalid bin Walid yang dibawa oleh Al-Azadi yang ikut serta dengan berangkatnya pasukan Kakab bin Ammar. Surat itu berisikan, mintalah bantuan kepada orang-orang yang pernah memerangi kaum murtad dan orang-orang yang tetap teguh keselamanya sesudah Rasulullah wafat. Setelah menerima surat dari Abu Bakar, Khalid mempersiapkan pasukannya yang terdiri dari 8.000 orang dari suku Rabi'ah dan suku Mudar, serta 2.000 pasukan yang sudah bersiaga sebelumnya. Dengan pasukan yang mencapai 10.000 prajurit itu, Khalid bertolak dari Yamamah menuju Irak. Kekuatan pasukan Islam semakin bertambah saat di perbatasan berjumpa dengan pasukan yang dipimpin Panglima Musanna bin Harisah bersama 8.000 prajuritnya. Khalid bin Walid meracik strategi dengan membagi pasukan Islam menjadi 3 kesatuan. Masing-masing kesatuan ditugaskan untuk menempuh jalan yang berbeda-beda dan akan bertemu pada tempat yang sama, yaitu di Hafir yang terletak di perbatasan Sahara dan tidak jauh dari pelabuhan Kazimah. Pasukan pertama di bawah pimpinan Musanna bin Harisah diberangkatkan 2 hari lebih dulu. Pasukan kedua berangkat sehari lebih dulu yang dipimpin oleh Adi bin Hatim At-Tai. Sedangkan pasukan Khalid adalah pasukan ketiga yang berada di barisan terakhir dan berangkat sehari sesudahnya. Pembagian ini membuat gerakan pasukan Islam lebih lincah menuju sasaran. Tak lupa Khalid bin Walid menempuh cara diplomasi dengan berkirim surat kepada pemimpin Persia untuk wilayah Irak. Hormizd 4. Isi surat dari Khalid bin Walid adalah,
Terimalah Islam sebagai agamamu, maka kamu akan selamat. Atau tempatkanlah dirimu dan golonganmu sebagai zimmi dengan ketentuan membayar jizyah atau pajak. Kalau tidak, janganlah salahkan orang lain, tetapi yang salah kamu sendiri. Aku datang kepadamu dengan pasukan yang cinta mati, seperti juga kalian yang cinta hidup. Namun, Ormis menjawab surat Khalid bin Walid dengan ajakan berperang. Dia lekas membawa pasukan besar menuju Hafir dengan target segera bermarkas di dekat mata air. Ormis kalah cepat karena Khalid bin Walid lebih dulu membawa pasukannya bermarkas dekat mata air. Akhirnya, pasukan Muslimin dan pasukan Persia sudah berhadap-hadapan dan siap dengan pertempuran besar. Ormis punya cara unik dengan merantai para prajuritnya satu dengan yang lain, sehingga mereka tidak punya opsi melarikan diri dan terpaksa bertempur habis-habisan. Dari itulah perang ini telah disebut dengan Perang Zat As-Salasil atau Perang Rantai Besi. Namun, perang ini juga disebut Perang Qasimah merujuk kepada nama desa di dekat lokasi pertempuran. Dengan gagahnya Ormis menantang panglima pasukan Muslimin bertarung 1 lawan 1 dan Khalid bin Walid meladeni tantangan itu. Duel antar dua pemimpin itu berlangsung sengit dan pasukan Persia menunjukkan pergerakan hendak menghabisi Khalid dengan cara curang. Kakak bin Ammar bergerak maju dengan pasukannya mencegah pasukan Persia dan melindungi Khalid. Dalam duel 1 lawan 1 itulah Ormis menemui ajalnya. Pertempuran pecah dengan sengitnya di mana pasukan Islam menyerbu penuh semangat. Sementara pasukan Persia yang menang jumlah berperang dengan mental yang runtuh setelah Ormis tewas. Pasukan Muslimin terus mengejar pasukan Persia yang berusaha menyelamatkan diri. Perang itu pun dimenangkan dengan gemilang oleh kaum Muslimin, sesuai dengan pesan Khalifah Abu Bakar. Khalid bin Walid memerintahkan pasukan Muslimin bersikap baik pada kalangan petani Irak yang amat menderita selama dijajah Persia. Penduduk Irak menyambut kemenangan Muslimin dengan berbondong-bondong memeluk agama Islam. Pasukan Persia yang tersisa berusaha kembali menyusun kekuatan dan sejumlah peperangan susulan terus terjadi. Namun semua peperangan dapat dimenangkan kaum Muslimin sampai tuntas. Kejayaan pasukan Islam di Irak disambut rasa syukur Khalifah Abu Bakar di Madinah. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like and comment. Nantikan kisah berikutnya pada video selanjutnya.